Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, apa kabar hari ini? Senang sekali TVNU Delta hadir menemani Anda. Kami akan menghadirkan sejumlah berita aktual dan berimbang. Bersama saya, Dewi Kamila Az-Zahra, dan kita awali Potret Ma'arif. Ya sobat, kali ini saya sudah berada di alun-alun Sidoarjo, tepatnya digelarnya Ma'arif NU Fair 2023. Dan kali ini saya sudah bersama salah satu panitia lomba paduan suara. Dan saya akan menggali terkait tentang lomba paduan suara hari ini. Assalamualaikum Bapak, mohon maaf mengganggu waktunya. Dengan siapa dan selaku apa di kegiatan lomba paduan suara kali ini? Saya Agus Mafrudi dari MKK SMP Ma'arif. Baik, silahkan dijelaskan tentang kegiatan lomba paduan suara ini Bapak. Lomba paduan suara itu adalah lomba yang memang sudah umum. Tetapi untuk kali ini kita ingin mengangkat satu tema bahwa paduan suara itu masuk ke dunia Ma'arif. Sehingga lagu-lagunya yang dipilih adalah lagu-lagu yang bernuansa NU Ma'arif, yaitu tentang Mas Ma'arif, dan satunya adalah Subhanul Waton. Itu yang kita angkat supaya santri-santri atau murid-murid di kalangan SMP SMTS ini mempunyai satu semangat yang bagus untuk memperjuangkan Nahdlatul Ulama dan Ma'arif. Itu yang terakhir. Oke, baik. Berarti lomba kali ini diikuti oleh SMP dan MTS Bapak? Ya, MTS dan SMP sewilayah Kabupaten Sidoarjo. Oke. Kalau boleh tahu berapa jumlah pesertanya Bapak? Jumlah peserta yang sudah ditetapkan oleh panitia itu ada 17 ya. 17 peserta. Ya. 17 peserta. Dan maksud tujuan kegiatan ini apa Bapak? Maksud dan tujuannya adalah yang jelas, yang pertama adalah memeriahkan Harlah Ma'arif yang ke-94 ini, sekaligus mengisi acara-acara ya, supaya padat di Ma'arif Fair Nahdlatul Ulama 2023 di Sidoarjo ini. Oke. Itu yang kedua, tujuannya itu adalah untuk supaya lagu Mas Ma'arif juga lagu tentang Subhanul Waton ini nanti bisa mendarah daging ke seluruh peserta secara khusus dan umumnya kepada seluruh lembaga pendidikan Ma'arif di Sidoarjo, mulai dari tingkatan RA kemudian sampai ke MA, SMK. Itu yang paling pokok, supaya mendarah dagingkan dua lagu yang besar ini supaya tumbuh siswa-siswi di SMP, MTS sekaligus di RAMA itu satu semangat untuk memperjuangkan Nahdlatul Ulama. Itu. Okay. Baik. Untuk target dari ini apa Bapak? Itu yang saya sebutkan tadi. Targetnya itu adalah satu, memang untuk memeriahkan Harlah Ma'arif yang ke-94 ini. Kemudian yang kedua adalah untuk memasyarakatkan, mendarah dagingkan dua lagu besar yang dimiliki NU ini, itu Mas Ma'arif dan Subhanul Waton ini ke seluruh siswa yang ada di lembaga Ma'arif Kabupaten Sidoarjo ini. Itu yang paling pokok. Kemudian yang lebih pokok lagi adalah supaya ada semacam semangat untuk membarokahi, manfaati di lingkungan LP Ma'arif Sidoarjo. Baik. Untuk penilaiannya Bapak, ini seperti apa? Penilaiannya ini adalah ya sudah umum ya. Yang pertama adalah ritme lagu, kemudian performance, kemudian juga ada keterkaitan atau sinkronisasi antara lagu dengan berbagai macam olah musik yang ada. Gitu. Oke, baik. Untuk lomba paduan suara ini, apakah ada lagu khusus Bapak? Lagu khususnya ya tidak ada, ya dua ini yang khusus. Memang dua ini diarahkan untuk itu, bahwa Mas Ma'arif adalah supaya lembaga Ma'arif ini adalah lembaga yang bermanfaat, barokai manfaati untuk masyarakat. Kemudian lagu Subhanul Waton untuk menumbuhkan semangat. Subhanul itu sangat penting untuk menumbuhkan semangat. Bagaimana kemudian berkiprah di NU memperjuangkan Nahdlatul Ulama mencapai satu tujuan khusus, yaitu bagaimana caranya apa yang diikrarkan di setiap kali pertemuan, yaitu siapa kita, Nahdlatul Ulama NU, kemudian NKRI, harga mati, Pancasila Jaya. Ini mendarah daging di seluruh lembaga pendidikan Ma'arif, dan nantinya akan menjadi kader yang
yang punya Dan untuk semangat hero kuat untuk memperjuangkan Nahdlatul Ulama di masyarakat, di kalangan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Itu. Baik, untuk pertanyaan terakhir Bapak, harapan kedepannya untuk lomba ini atau kegiatan ini apa Bapak? Artinya begini, kedepannya ini kami berharap bahwa paduan suara ini adalah satu hal yang tetap signifikan kita lakukan. Satu, untuk mengembangkan bakat minat dari seluruh siswa terkait dalam hal ini adalah bakat bagaimana olah suara, bagaimana kemudian dari paduan suara ini muncul kader-kader hebat dari Ma'arif untuk katakanlah sampai berkiprah di tingkat nasional, misalnya di KDI atau apa namanya istilah itu, di SCT itu namanya multi talenta, ada di olah-olah musik yang dikelola oleh pemerintah atau bagaimana, kita berkiprah ke sana. Kemudian lebih lanjut bahwa kami ingin dengan paduan suara ini mempersatukan seluruh lembaga-lembaga di Ma'arif, mulai dari RATK sampai ke MA, ke SMK, SMA. Kemudian kami ingin juga di paduan suara ini akan terlihat bagaimana ternyata Ma'arif itu tidak hanya ngurusi keagamaan, ngurusi zikir, istighosa, tidak hanya itu, tapi juga berkiprah di olah-olah seni musik, teknologi. Ternyata Ma'arif itu tempatnya segala-galanya ada. Agama, non-agama ada di sini. Nah, ini akan membawa dampak kepada kepercayaan masyarakat bagaimana ternyata Ma'arif ini adalah lembaga yang tidak bisa dipandang enteng. Ternyata di Ma'arif ada berbagai macam kegiatan, ada berbagai macam inovasi, ada berbagai macam talenta. Baik itu talenta yang bersifat agama, sudah gudangnya, kemudian di olah musik itu juga banyak sekali, kemudian seni budaya, bahkan teknologi. Saya dengar itu ada sebuah lembaga itu di kalau nggak salah lembaga SMP Pancasila kalau nggak salah, juga di lembaga YPM, ada juga di MA mana itu, saya lupa, MA Banat kalau nggak salah, MA Banat itu juga ada teknologi yang bagus di sana. Ada penciptaan kapal selam, ada kemudian mobil listrik, ada smart house, teknologi tingkat tinggi. Ternyata sudah ada di Ma'arif. Betapa Ma'arif adalah lembaga yang lengkap, komplit, ada semuanya di sana. Apalagi masalah agama, sudah gudangnya. Dalam hal ini, semua kegiatan ini adalah berarah kepada kaderisasi, bagaimana kader NU ini bisa berkiprah di tingkat nasional maupun internasional, bahwa negeri ini harus dipegang oleh orang-orang Ma'arif supaya negeri ini dalam keadaan negeri yang selamat, negeri yang betul-betul maju dan selalu dalam lindungan ridha Allah. Itu yang paling pokok. Okay. Baik, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Ya, sobat, di belakang saya sudah ada rekan Adinda yang akan melaporkan persiapan para peserta lomba paduan suara Ma'arif NU Fair 2023. Silahkan Adinda. Ya, terima kasih Dewi Kamila. Oke sobat, saat ini saya berada di kerumunan peserta lomba paduan suara, tepatnya di belakang Paseban Pendopo Pemkab Sidoarjo. Dan saya sudah bersama pelatih dan peserta paduan suara. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Oke. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Abdul Badi. Oke. Dan sobat siapa? Anissa Ayu Salsabila. Oke, Bapak Abdul Badi dan sobat Anissa. Di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan terkait persiapan sebelum tampil. Persiapan apa saja yang sudah dilakukan sebelum tampil? Untuk Sanawiyah Baudin ini hanya kebetulan saja di sekolahnya itu tidak ada yang namanya kegiatan UKM paduan suara. Ketika ada acara lomba ini, baru dari sekolah itu mengambil kebijakan diadakannya pelatihan kegiatan paduan suara. Dan kebetulan kok saya yang diminta untuk melatih. Keren. Adakah teknik khusus dalam olah suara dalam latihan paduan suara ini? Kalau masalah teknis ya yang jelas ada dan harus ada. Target dari lomba ini apa ya Bapak? Yang jelas untuk dari sekolah Baudin sendiri itu yang jelas tujuannya tidak ada lain
ya misi dan visi sekolah lewat kegiatan item paduan suara. Berapa jumlah orang yang terlibat ikut lomba dalam paduan suara ini? Kalau untuk itu saya mohon maaf tidak hafal Pak. Ya kurang lebihnya mungkin antara 30 berapa Pak kira-kira? Dua kalau nggak 35. Oh sekira ya kurang lebih segitu. Oke. Kalau boleh tahu pernah nggak ikut lomba semacam ini sebelumnya? Untuk Sanawiyah Baudin ini belum pernah. Tadi kan sudah saya ceritakan. Oh iya. Tidak ada yang namanya ekstra paduan suara di sekolahnya. Baru dengan adanya lomba ini, kepala sekolah itu mengambil kebijakan diadakan pelatihan hanya 2 minggu dari ini. Dari semua ini belum pernah mengenal paduan suara. Keren, Demi Allah ya seperti itu. Karena kalau saya sendiri sebagai pelatih, saya ngajar melatih di Unusa Surabaya, juga di Umaha kalau saya sendiri. Saya pelatih paduan suara Unusa dan Umaha saya. Dan Terima kasih. Diminta untuk membantu Baudin untuk persiapan lomba ini dengan waktu hanya 2 minggu. Ya, terima kasih Bapak. Iya, sama. Sekarang ganti dengan Kak Nisa nih. Oke, berapa hari latihan dalam momen lomba ini? Sekitar 3 mingguan. 3 minggu. Sebelum tampil ada nggak perasaan gugup gitu? Ada pastinya ada. Target lomba ini apa nih Kak Nisa? Yang jelas sih yang buat mendapatkan visi misi untuk sekolah yang melewati jalur padus, lomba padus itu. Harapan mengikuti lomba ini apa? Untuk bisa membanggakan sekolah juga sih. Oh, keren sih. Oke. Ya, terima kasih Bapak dan Sobat atas waktunya. Nah, demikian wawancara saya bersama pelatih dan peserta lomba paduan suara. Saya Adinda pamit undur diri dan kembali ke Dewi Kamila. Baik, terima kasih Adinda atas informasi yang telah diberikan. Sobat TVNU Delta, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Saya Dewi Kamila Azahra, sekaligus mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.